kita ngeceknya ini. Pertama kita bawa kelereng untuk ngecek apakah keramiknya itu ada yang kopong apa enggak. Ternyata tadi ada yang kopong juga. Terus bawa galon. Nah, fungsi bawa galon tuh buat ngecek kebocoran dari wastafel. Pokoknya yang air-air lah, kamar mandi itu ngalir ke bawah apa enggak. Hai guys, balik lagi di Om Deka Channel. Kali ini kita udah di depan Citra Manajemen Office. Nah, kalian udah pasti tahu. Nah, kita pengen serah terima unit yang udah lama banyak kita vlog ya. Videonya dari awal nih ada di sini semua sampai terakhir itu kita udah videoin guys. Sekarang kita pengen lihat proses serah terima sama cek unitnya gimana. Kalau di sini nanti diliput ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja guys. Yuk, come on. Oh iya, ini tempatnya di dekat Ekopolis ya, bukan di marketing galeri yang depan. Jadi semua serah terima prosesnya di manajemen office. Oke, let's go. Oke, kita mulai serah terimanya ya Pak. Kami berikan 2 rangkap berita acara serah terima. Biasa kami singkat itu BAST ya Pak. Kita mulai serah terima hari ini Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 dibantu oleh saya Indriani Krisina Tatri Pasaribu. Saya terimakan unitnya ke Bapak Deka Purnomo ya. Untuk nomor teleponnya valid Bapak? Ya. Untuk alamat email tadi valid ya. Iya, saya terimakan unitnya di Kaslano OA 11 nomor 11, luas bangunannya 47, luas tanahnya 120, tipe Civico Park standar ya. Lalu di poin pertama nanti kita sama-sama cek fisik, cek unitnya seperti apa ya Pak. Lalu di poin kedua, pihak kedua juga menyatakan telah menerima dengan baik dan lengkap objek serah terimanya. Jadi untuk keran area dalam itu sudah terpasang semua Pak, hanya saja untuk keran area luar seperti carport dan taman belakang itu sengaja kami tidak pasangkan, khawatir terjadi kehilangan atau tidak digunakan tidak dengan yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak mau huni baru ini dipasang ya Pak. Lalu di poin ketiga, pihak kedua juga menyatakan telah menerima jaminan pemeliharaan garansi bangunan dengan jangka waktu selama 3 bulan dan 6 bulan. Jadi garansi di Citra Raya ini ada 2 tipe Pak. Ada garansi sipil sama garansi kebocoran. Kalau garansi sipil itu jangka waktu 3 bulan, contohnya dinding retak, dinding rembes, cat belang, tidak rapi, itu masuknya ke 3 bulan. Tapi kalau garansi yang disebabkan oleh kebocoran atap, itu jangka waktunya 6 bulan. Gitu. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan di poin ketiga? Berarti nanti ini bisa langsung cek kalau misalnya ada temuan langsung dicatat pada saat setelah ini ya. Betul. Misalkan setelah ini udah nggak ada tapi mungkin pada saat saya sebulan ke depan, gitu, nanti klaimnya gimana tuh? Langsung kirim ke email kami Bapak. Kalau misalnya selanjutnya hari ini misalnya nggak ada nih, ternyata Bapak ngecek sendiri di bulan besok gitu kan, itu kirimkan aja ke email kami di purnajual@citraraya.com. Lampirkan dokumen nomor Bapak, terus sampaikan fotonya juga. Oh, oke. Gitu. Misalnya contoh kebocoran di plafon kamar tidur depan, itu difoto aja kirimkan gitu. Kasih tahu titiknya juga Pak. Kalau misalnya ada keramik yang kopong, palingan Bapak tandain pakai spidol, kalau enggak kertas seperti ini. Oke. Ditandain aja. Nanti kita tahu progresnya itu kita bisa nanya atau gimana? Bisa tanya by email. Oke. Sudah sampai mana, sudah selesai dikerjakan atau belum? Oke. Atau bisa telepon juga ke kami Pak, nomor telepon kami di 596 1060 gitu. Ini nomor telepon kami. Oke. Kalau nomor WA center kami belum ada ya Pak. Lalu di poin keempat, masa pemeliharaan atau masa garansi tidak berlaku lagi apabila pihak kedua melakukan renovasi pekerjaan tambah atau kurang. Jadi di Citra Raya ini sendiri Pak, kalau misalnya Bapak pasang kanopi, desain interior, bangun area tanah belakang itu menghanguskan si garansi tersebut. Berarti kalau kita mau renovasi minimal harus setelah garansi. Betul. Jadi kalau misalnya kita langsung renovasi, garansinya auto hilang. Oke. Masang kanopi juga gitu. Betul Pak. Oke.
Ya, lalu di poin keempat juga tanah dan bangunan dialihkan atau dijual lagi kepada orang lain, itu garansinya bukan menjadi tanggung jawab kami lagi, melainkan tanggung jawab bapak dan ibu. Lalu poin keempat juga force major itu seperti gempa bumi, banjir, huru hara, itu untuk pertanggungjawabannya dari pihak asuransi unit bangunan bapak dan ibu. Jadi unitnya sudah dipasangkan asuransinya? Ya udah. Udah ya, jadi kalau terjadi seperti itu, amit-amit jauh-jauh ya, jangan sampai itu tanggung jawab si pihak asuransi ya, bukan tanggung jawab ya developer lagi ya Pak. Tuh, ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Lanjut. Cukup ya. Lalu di poin kelima, sejak berita acara serah terima ini ditandatangani, maka pihak kedua diperbolehkan melakukan pekerjaan renovasi atas objek serah terimanya. Jadi Bapak dan Ibu boleh melakukan renovasi, tetapi harus tetap berizin. Ini formulir surat izin renovasinya, nanti diisi saja kalau ingin melakukan renovasi. Ini lampiran atau dokumen persyaratan yang harus Bapak sampaikan ke kami ya. Nanti yang untuk mengeluarkan surat izin atau diskusi, misalnya contohnya Bapak mau pasang kanopi, desain interior, atau bangun tembok kiri kanan, itu langsung ke Pak Amir. Jadi Pak Amir ini yang mengeluarkan surat izinnya. Lalu nanti ada uang deposit Pak. Uang depositnya itu 50.000 dikali luas bangunan asli, bukan luas bangunan yang akan dibangun. Gitu. Nanti untuk info lebih lanjut, Bapak bisa langsung tanyakan ke Pak Amir. Pak Amir di sini juga, Pak Amir sebelah sana. Itu dengan Pak Amir. Dia duduknya di paling pojok, itu Pak Amir namanya. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Nanti depositnya itu balik lagi kapan? Ketika Bapak sudah menyelesaikan renovasi. Langsung atau nunggu dulu? Nunggu Pak. Untuk proses keluar uang itu biasanya 30 hari kerja. Berarti 2 bulan dong? Iya. Tapi tergantung dari kondisi unit Bapak juga. Misalnya Bapak ada pelanggaran, contohnya sisa-sisa semen Bapak atau pasir-pasir Bapak masih ada di depan unit, itu harap dirapikan dulu. Terus nantinya juga misalnya Bapak pasang kanopi, Pak Amir sudah sampaikan, Pak boleh pasang kanopi hanya 3 meter, ternyata Bapak pasangnya 4 meter. Nah itu dirapikan terlebih dahulu. Gitu. Nanti sebelum pengajuan deposit juga Bapak harus bertemu dulu sama tim Sapras kami. Nanti di formulir surat izin, di surat izinnya itu nanti ada nomor telepon Sapras atas nama Pak Lilik. Sapras apa Sapras? Sapras itu sarana dan prasarana Pak. Jadi mereka yang ngecek unit Bapak sudah bersih atau belum segala macamnya, itu nanti Bapak janjian dulu sebelum pengajuan deposit. Oh, sebelum pengajuan deposit bukan ngambil ya. Ini baru ngajuin ya. Ngajuin dulu. Plus sama ini dong, isi ini dong. Iya, kalau deposit itu Pak setelah Bapak surat izinnya keluar bayarnya. Itu depositnya. Nanti untuk klaim uang depositnya itu bayar di kita sistemnya transfer. Jadi dipastikan nomor telepon nomor rekeningnya atas nama Bapak. Kalau misalnya mau dialihkan ke atas nama Ibu juga boleh, tapi menggunakan surat kuasa bermaterai. Gitu. Nah, ini kan berarti kita kan IPL-nya masih gratis tahun ya. Berarti di aplikasi nggak ada nominalnya ya? Nggak ada nominalnya. Tapi nanti kalau misalnya pengajuan renovasi tetap melalui aplikasi juga Pak. Jadi 2 sistem. Melalui aplikasi sama bentuk fisik ke kami juga iya. Gitu. Nah, kalau internet itu orang gratis juga ya? Internet sama telepon ya? Iya, internet nanti saya jelasin Pak. Oh iya boleh. Bisa lampirkan di dalam map juga ya Pak. Oke. Lalu di poin ke-6, sejak berita acara serah terima ini ditandatangani, maka segala resiko atau beban yang akan timbul di kemudian hari itu menjadi tanggung jawab yang kedua. Contohnya beban IPL kan masih free. Tapi nanti untuk nominal besarannya itu kurang lebih 3.255 Pak dikali luas tanah Bapak. Gitu, ditambah PPN 11%. Itu nanti setelah free-nya habis gitu ya. Ini untuk besarannya. Gitu. Ini bakalan naik ya sih Mbak? Kalau kenaikan tergantung dari pihak IPL Pak. Kalau kami cuma bisa menyampaikan aja untuk kenaikan dan sebagainya itu IPL yang beda. Beda. Ininya lagi Pak. Gitu. Ini saya lampirkan di dalam map juga ya Pak. Ditanyakan dulu ya Pak ya. Berarti itu termasuk security, sampah, kebersihan ya? Itu IPL itu sudah mencakup security, sampah, lampu penerangan jalan umum Bapak, misalnya contoh di gang Bapak lampunya kurang terang, itu Bapak bisa komplain. Nanti komplainnya kalau mengenai hal seperti itu bisa ke keluhan lingkungan Pak.
Ini nomor WA-nya. Kalau misalnya nggak direspon juga, Bapak bisa langsung beremail. Untuk PIC di Kasbano sendiri itu dengan Bapak Sulis namanya. Bisa beremail ke Pak Sulis ya Pak. Ini nomor emailnya mereka, nomor email mereka. Oke. Lalu untuk listrik kita menggunakan token ya Pak. Sudah ada listriknya, sudah aktif. Nanti kalau misalnya ada bermasalah bisa komplain ke kami juga. Oh, udah habis itu Mbak, kayaknya pakai tukang deh. Untuk tes-tes doang. Oke. Kalau untuk tagihan air Pak, tagihan air itu masih free. Tapi nanti ketika meteran airnya sudah terpasang dan sudah aktif, baru Bapak dikenakan biaya abodemen, pakai tidak pakai. Oh, ini free karena belum kepasang kan meterannya kan. Tapi kalau sudah terpasang, baru Bapak dikenakan abodemen 68.000 pakai tidak pakai. 68.000. Oh, oke. Berarti kalau yang dari Citra itu airnya selama torennya ada bakalan diisi setiap hari ya? Betul Bapak. Tapi itu airnya bersih ya sih? Bersih sih Pak. Oke. Karena kita kan beli dari Perumdam langsung. Oh, Gitu. oke. Jadi kita nggak ngambil di mana, ngambilnya langsung dari Perumdam. Oke. Di penampungannya Perumdam. Oke, di poin ke-6 ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Pak? Kira-kira? Belum lanjut. Belum ya. Lalu di poin ke-7 juga, pihak kedua juga bertanggung jawab sepenuhnya atas barang-barang dan kelengkapan yang sudah terpasang. Sehingga apabila ada kehilangan di kemudian hari itu menjadi tanggung jawab pihak kedua. Contohnya kayak keran ini sengaja kami nggak pasang ya Pak. Lalu kerusakan tanah dan bangunan di samping atau bersebelahan dengan objek serah terima. Contohnya kayak tadi sudah saya sampaikan, misalnya Bapak renovasi kan pasti masih banyak semen, pasir. Untuk kebersihan dan perapiannya itu tanggung jawab pihak Bapak. Lalu misalnya Ibu juga di poin ke-7 ya punya tanaman hias, itu untuk perapian dan perawatannya tanggung jawab pihak Bapak dan Ibu. Oh iya, mana sebelum lupa, kalau renovasi kan kadang-kadang biasa ada preman-preman itu gimana tuh? Abaikan aja Pak, Nggak apa-apa? biarin aja. Kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, terjadi seperti itu, Bapak bisa langsung komplain ke bagian IPL. Oh, Pak Sulis ya. Preman gimana? Biasa kalau ada gitu, ada remang kampungin datang minta apa? Nurunin loading nurunin barang. Tapi itu abaikan aja ya. Abaikan aja. Nanti kalau ada apa-apa kita komplainnya ke Pak Sulis aja ya. Iya. Nanti dia yang bantu kan? Dia yang bantu melaporkan ke bagian tim keamanan. Oh, oke. Lanjut ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi nggak Bu? Lanjut ya Pak. Di poin ke-8, pihak kedua juga wajib mengambil kunci bangunan yang dititipkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak serah terima. Jadi Bapak dan Ibu nanti kami berikan 3 set kunci. 3 kopi ya? 3 set kunci. 3 set kunci ini maksudnya 2 piece dan 1 piece. Kalau misalnya ada komplain, kunci yang dititipkan kepada kami 1 set ini. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada barang, misalnya barang pecah belah, misalnya kan biasa konsumen suka ada kipas atau apa gitu kan Pak, itu infokan ke kami atau ditaruh di tempat yang tidak terkena dampak dari misalnya ada kayak komplain Bapak misalnya di kamar belakang nggak kena komplain, nah barangnya terus itu dulu. Karena kalau misalnya udah ada barang, biasanya kontraktor kami tidak mau mengerjakan. Oh, ini kalau belum ditinggalin ya? Iya betul. Kalau udah ditinggalin ya? Kalau udah tinggalin bisa info ke kami, nanti untuk perihal perbaikannya janjian Pak. Oh, oke. Gitu. Nanti 3 set kunci ini untuk Bapak, 1 setnya untuk kami kalau misalnya ada perbaikan. Gitu. Nanti kalau ini kuncinya mau diambil lagi, misalnya udahlah saya nggak mau komplain lagi, udah habis juga masa garansinya, mau saya ambil aja kuncinya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya diwakilkan sama Ibu, ini kan duitnya atas nama Bapak, harus menggunakan surat kuasa bermaterai. Oh, berarti ini Ribet ya. kalau lagi misalnya kita komplain nih, ini saya titipin ke sini. Kalau udah selesai balik lagi ke saya ya. Betul. Ini formulir internet sama kayak formulir berita acara serah terima, kami berikan 2 rangkap. 1 rangkapnya nanti untuk Bapak, 1 rangkapnya lagi untuk kami. Untuk internet dibantu pemasangan oleh PT Ciptakom. Oh, ini masih yang lama misalnya. Sorry. Kalau misalnya jaringannya mau nanya jaringan lain atau apa, bisa langsung menghubungi PT Ciptakom. Gitu. Misalnya mau nanya, Mbak, ini providernya yang ada selain ini apalagi ya gitu. Langsung tanya ke Ciptakom Pak. Jadi free-nya itu 1 tahun, selambat-lambatnya 3 bulan sejak serah terima Pak pengajuannya. Selambat-lambatnya. 3 bulan sejak serah terima. Kalau setelah 3 bulan saya nggak ngajuin? Kalau setelah 3 bulan tidak ngajuin, free-nya hangus. Oh, oke. Berarti sebelum 3 bulan harus ngajuin nih ya? Iya.
Kalau mau ngajuin sekarang, boleh free, tetap free setahun hitungannya, tapi hitungan tetap free-nya itu sejak pemasangan Pak. oh oke. Nah pemasangan itu hari kerja atau hari apa tuh? Tergantung Bapak. Bisa hari Gitu. Sabtu kah? Bisa hari Sabtu, tapi Minggu mereka nggak bisa. Ah iya iya. Gitu. Iya. Nanti Bapak, jadi kan nanti si Ciptakom ini mengirimkan email ke Bapak untuk konfirmasi data ini. Nanti kalau datanya sudah terverifikasi atau sudah oke, biasanya ada tim CS-nya mereka juga, tim CS-nya Ciptakom ini buat janji dengan Bapak itu, dengan teknisinya. Gitu. Tapi Sabtu bisa ya? Sabtu bisa. Ya udah langsung aja Mbak. Langsung aja ya. Biar nggak blok balik. Untuk PAM tadi kan Bapak sudah mengisi formulir ya. Jadi formulir tadi sudah diisi. Nah, formulir untuk pengisian untuk pemasangan meteran air kan memang agak lama jangka waktunya 3 bulan. Ini kan memang tunai karena memang kita yang bayarkan. Nah, ini nanti kita ajukan prosesnya 3 sampai 6 bulan baru terpasang. Nanti kalau misalnya sudah terpasang, Bapak harap aktif bertanya ke Perumda mengenai ID pelanggan. ID pelanggan ini untuk bayar. Betul. Nanti sistemnya dalam bentuk ID pelanggan. Nah, untuk kantor Perumda sendiri sebenarnya masih wilayah Citra Raya juga, gabung sama Citra Raya, tapi dia posisi kantornya itu Optik Melawai samping Auto Leasing Pak. Gitu. Nah kalau misalkan udah dapat meteran itu belum tentu langsung dapat ID pelanggan ya? Belum. Biasanya ID pelanggan itu terbit setelah 30 hari kerja dipasang Pak. Oh berarti bakalan telat tuh, kena cas telat tuh. Nanti Bapak bisa langsung konfirmasi aja gitu. Nanti setelah udah dipasang juga Bapak harus tetap bertanya aktif gitu ke mereka mengenai ID pelanggannya udah terbit atau belum. Jangan sampai nanti Bapak dikenakan denda sama mereka gitu. Nanyanya langsung harus datang ya? Nice. Atau bisa ini sih Pak, mana ya nomor Perumda. Nah, bisa komunikasi langsung dengan Mas Dava. Aktif untuk tuh. adminnya. Kalau enggak kan cari di Instagramnya Pak. Oke. Perumda TKR. Ya, viralin aja. Oke. Lama ya soalnya ya. Ini untuk tanda terima kunci. Tanda terima kuncinya, tangan ya, tanda terima kuncinya tadi 3 set kunci ya Pak, dengan merek yang sama sebenarnya. Nah untuk kunci kamar-kamar itu, kamar mandi, kamar tidur itu menggunakan kunci merek Paloma. Ada 9 piece anak kunci. Ini akses card dapat 2 ya Pak. Akses card gerbang utamanya itu dapat 2. Nanti kalau hilang atau penambahan per kartu itu biayanya 100.000. Oh udah naik. Memang 100.000 Bu. Bukan 50 ya? Oh jadi bisa nambah, dasarnya bisa nambah. Bisa nambah, tapi untuk saat ini belum Pak, karena kan belum semua unit di situ tuh udah serah terima. Udah berapa banyak sih yang serah terima sebenarnya? Tapi baru hampir 80-an gitu. Oke. Karena masih banyak yang bulan Juni, bulan Agustus baru serah terima. Ini kedua, ini serah terima, kali internet nih kok. Di tengah-tengah. Nama line telepon tapi teleponnya nggak dapat jadi ya. Enggak, cuman jaringannya aja Pak. Kalau dipakai bayar lagi ya sih tuh? Nanti tanya ke Ciptakom aja konfirmasi kalau misalnya dipakai saya harus bayar lagi atau enggak gitu. Kalau misalnya mau lanjut kan nanti Bapak bisa tanya paketnya apa aja yang saya dapat gitu. Nah ini untuk spek keramik dan spek cat ya Pak. Nah ini untuk spek keramiknya kalau misalnya Bapak mau mengikuti Citra Raya. Lalu kalau untuk tampak ke depan memang harus tetap mengikuti Citra Raya ya Pak. Untuk warna cat dan bentuk bangunan juga belum boleh berubah. Gitu. Ini untuk spek-speknya nanti Bapak bisa cari sendiri ya. Gitu. Kalau misalnya nggak ketemu Bapak bisa langsung konfirmasi ke kami biar kami konfirmasi ke bagian kontraktornya. Ya, ini nanti saya lampirkan di dalam map ya. Emang satu klaster itu kontraktornya beda-beda ya Mbak ya? Kalau untuk Kaslano itu sama Pak. Sama semua kontraktornya? Sama, kecuali ada klaster di sini Forena itu ada beberapa kontraktor di situ gitu. Kalau Kaslano kan 250 unit itu semuanya kontraktornya sama dengan kontraktor. Oh sama. Oh ada as-built drawingnya. Iya, as-built drawingnya untuk instalasi air bersih air kotornya. Ini saya bisa minta PDF-nya nggak? PDF-nya saya harus minta ke kontraktor Ya, Pak. Mereka boleh ya, ada minta ya. Kopinya ya. Pastilah, nggak mungkin nggak ada. Soalnya kayak gini kan, ini takut nggak tahan.
rusak lah. Kalau soft copy kan saya bisa simpan. Oke, nanti saya coba mintain ya, Ya, Pak. saya lebih penting soft copy-nya sebenarnya. Guys, kita udah proses serah terima tadi panjang dijelasin lengkap. Sekarang kita pengen cek unit dulu. Sama Abraham. Nah guys, kita udah sampai di unit rumah ini. Tuh, udah di police line, ada tong sampah di dalam. Sekarang pengen nunggu Purna jualnya. Nanti kita cek barang-barang di dalam apa aja yang perlu dicek, terus daftarin kunci juga. Mungkin yang kunci kita bikin tutorialnya aja kali ya, biar lebih seru. Ini Pak. Ayo dapat tas juga tuh, Abraham bawa tasnya. Jadi pas serah terima tadi kita dapat semua dokumen ada di sini guys. Nah kita pengen lihatlah nanti hasilnya gimana, kayaknya udah bagus. Itu punya Om Victor lagi dicor bikin 2 lantai 3 lantai, udah banyak banget. Temen papa. Enak, suasananya enak banget, adem di sini ya. Kita lihat, ambil nunggu pernah jualnya, kita coba lihat intip rumahnya Om Victor dulu lah. Oke, Pak. Nah, itu dia. Oh, gelap. Nah, ini nih rumahnya lagi dicor. Tuh bikin dak pakai mesin pengaduk semen. Tuh, kita parkirnya di sono karena nggak bisa lewat. Tadi kirain di sini nggak bisa lewat ternyata. Keren. Ini rumah kita di police line nunggu pernah jualnya guys. Nah ini samping pengen sih ditinggiin. Kalau tinggi kayaknya cocoknya sampai Ini Pak Matuk. segitu. Pak Matuk. Sini tinggi sini. Tuh guys. Belakangnya juga kan udah ada tutup tutupnya kayaknya perlu ditutup lagi sih. Hai Anabel, punya rumah kita. Abraham, lagi ngapain? Seneng dia. Nah ini juga perlu digembok. Kotor, sambil nunggu. Kayak ini PLN-nya. Aduh, PLN-nya habis guys, jadi kalau sisi nomornya isi. Sampah. Oh iya, yang situ ya. Sampah. Nah, ini bak kontrol kita ada 3. 1 di belakang, 2 di depan. Bak kontrol itu apa? Bak kontrol itu untuk pembuangan air kotor Bu. Kalau misalnya sewaktu-waktu penuh atau apa bisa dicek dari situ. Atau misalnya Yuk kita masuk sekarang. Yuk masuk. Ini masih ditutup semua. Mana kelarangnya? Kelarang. Shalom. Udah masuk deh. iya masih mau cap. Kan sebelum serah terima dicek-cek dulu apa ada yang masih perlu diperbaiki atau apa. Nah, untuk daerah ini kita belum bisa dong ya. Kamu tak punya apa? Buat apa? Cek dulu di sini. Belum dipasang kamu punya. Iya belum dipasang. Katanya di sini ada pinnya Pak. Oh itu nanti dibuka-bukain ya. Ini ada becak air Mas? Itu di rembes Pak, nggak apa-apa nanti saya bantu catat ya. Oh, oke ya. Nah, ini udah rapi. Katanya di sini ada rumah kita ada pinnya Pak. Oh, bukan saklar ya? Bukan, tapi apa namanya screen. Smart switch-nya. Ah. Ini namanya smart switch Pak. Oke. Jadi nanti ini bisa disetting pakai remote control yang tadi itu. Oh, pakai handphone ya? Iya. Kalau ini sama juga, itu juga ya. Kalau itu enggak Bu. Ini manual. Kok nggak bawa semua? Kalau ini mah Bolong nih Mbak. outletnya ya. Nat. Nah ini kalau udah klaim dibantu ngisinya kayak gini guys. Oke,
Oke guys, tadi udah dicek-cek, dibantu sama penajualnya. Penajualnya baik banget. Jadi bantu nulis semua. Dicatatin lah. Tadi kita ngeceknya ini. Pertama kita bawa kelereng untuk ngecek apakah keramiknya itu ada yang kopong apa enggak. Ternyata tadi ada yang kopong juga. Jadi udah ditandain, dicatat juga. Terus bawa galon. Nah, fungsi bawa galon tuh buat ngecek kebocoran dari wastafel. Pokoknya yang air-air lah, kamar mandi itu ngalir ke bawah apa enggak. Dari tempat cuci tangan di sana juga ternyata output ke saluran itu bocor. Terus fungsinya juga kelereng kita taruh di sini tuh di lantai ya. Mau ngecek tuh sebenarnya ngalir ke bawah apa enggak. Ternyata ngalir ke bawah, pakai air juga ngalir. Jadi penting banget kalau kita prepare alat-alatnya, sebenarnya itu seadanya doang sih. Bawa kelereng, bawa galon buat bantu ngecek juga lah. Terus lampu tadi baru bawa 2 doang, jadi cuma ngecek saklarnya seperti apa. Kusen-kusen juga tadi dicek, ada beberapa yang perlu dikencengin lagi, dibenerin. Terus ada yang lobang, nut-nutnya itu perlu ditambal supaya nanti nggak ada semut-semut. Kayak gitu sih serah terimanya. Oh ya, untuk perbaikannya itu 14 hari kerja, ya anggap aja 1 bulan kalender lah ya. Nanti akan dikabari lewat email, WhatsApp kalau udah selesai. Jadi nggak usah khawatir, selama masa garansi kita ada garansi 3 bulan physical, terus 6 bulan kebocoran. Jadi kalau mau renovasi better sih 3 bulan berikutnya lah setelah expired masa garansi guys, kayak gitu. Oke, itu sih karena di sini panas banget ya guys. Terus untuk ini juga sliding perlu dicek tadi ya. Perlu dicek lancar apa enggak, susah apa enggak. Kalau misalkan susah, nah itu sekalian lah dikomplain. Kunci-kunci juga tadi dites satu-satu, yang kunci utama ataupun kunci serepnya berfungsi apa enggak. Listrik tadi kita udah ngisi token ya. Kayak gitu kurang lebih. Memang perlu ada waktu lah untuk benerin semuanya. Tapi nggak usah khawatir, karena sini kan juga developer gede. Jadi so far sih salah satu alasan ngambil ya karena cukup terpercaya lah. Kayak gitu guys. Kita jumpa di video berikutnya. Thank you. Untuk yang buat suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Thank you. See you on my next video.